Pada video ini, saya akan membahas secara singkat tentang reinfeksi COVID-19. Untuk jawaban to the point atau langsung, saya berikan sebagai berikut. Pertama, pasien yang sembuh dari COVID-19 bisa mengalami infeksi ulang atau reinfeksi dan sakit kembali bila jumlah antibodi dalam tubuhnya kurang, tidak mencukupi ya. Kondisi tubuh kurang fit. Dan atau bila antibodi yang dihasilkan, yang disuntikan pada orang ini, berawal dari vaksinasi subunit, yaitu bagian sangat kecil dari virus, sehingga tubuh hanya menghasilkan satu macam antibodi, sehingga tidak bisa mengatasi virus COVID-19 varian baru hasil mutasi. Yang kedua, pasien sembuh COVID-19 yang terinfeksi kuman yang sama mungkin tidak sakit lagi, tapi bisa menyebarkan virus lama itu selama dia tidak mengikuti protokol 3M, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketiga, pasien yang sembuh COVID-19 bisa kembali menunjukkan hasil positif karena terjadi reaktivasi. Artinya, masih ada sisa atau fragmen COVID-19 dalam tubuhnya yang kembali dilawan oleh sistem kekebalan tubuhnya atau terdeteksi RNA virus COVID-nya. Pada kasus ini, yang bersangkutan tidak akan sakit dan tidak akan menyebabkan orang lain sakit. Yang terakhir, keempat, pasien COVID-19 yang mengalami reinfeksi, tubuhnya kembali menjadi pabrik virus, artinya virus dapat kembali berkembang biak dan merusak tubuhnya. Dan tentu kembali bisa menularkan virus itu kepada orang lain. Jawaban saya selesai di situ, tetapi bila para sahabat membutuhkan penjelasan lebih lanjut, yang singkat tentunya, silakan menyimak selanjutnya ya. Seorang pasien yang positif COVID-19 dan sembuh dengan antibodinya sendiri, tubuhnya mengembangkan antibodi terhadap komponen virus yang terdedah terhadap sistem kekebalan tubuhnya, khususnya komponen yang terletak di bagian luar virus, yaitu protein S atau spike. Suatu protein di permukaan virus yang menyerupai tonjolan-tonjolan. Antibodi yang dihasilkan bersifat poliklonal, yaitu terdiri atas beberapa macam antibodi yang dihasilkan masing-masing oleh berbagai klon sel B yang berbeda, yang masing-masing dapat mengenali bagian yang berbeda dari suatu zat asing. Bila suatu bagian mengalami mutasi, antibodi lain masih dapat mengenali bagian lainnya. Seorang pasien sembuh yang stamina tubuhnya sedang lemah, produksi antibodinya menurun, itu bisa menyebabkan dia kembali jatuh sakit. Ketika jatuh sakit kembali, tubuh pasien ini kembali menjadi pabrik virus. Artinya virus itu bisa kembali memperbanyak diri dan tentu saja bisa menularkannya kepada orang lain. Jenis vaksin yang diterima seseorang juga berpengaruh. Bila seseorang diberi imunisasi berupa vaksin subunit, ya karena ukuran protein subunit itu kecil, bagian kecil dari virus ya, sisi pengenalan yang tersedia agar tubuh membentuk antibodi menjadi sangat terbatas, sehingga umumnya tubuh hanya menghasilkan satu jenis antibodi. Ini yang dikenal sebagai antibodi monoklonal. Bila ada varian virus yang baru hasil mutasi, orang itu bisa sakit lagi. Seorang pasien yang sembuh dari COVID-19 dengan bantuan antibodi yang bukan buatan tubuhnya sendiri, misalnya pasien sembuh setelah terapi plasma konvalesen atau TPK, itu bisa memiliki kekebalan poliklonal, namun dalam periode yang lebih singkat daripada bila tubuhnya membentuk sendiri antibodi itu. Jumlah antibodi yang terdapat dalam tubuh bisa berkurang dari waktu ke waktu dan akhirnya bisa sakit lagi. Apakah orang yang terinfeksi kembali itu bisa menulari orang lain? Orang yang terinfeksi virus kembali tetapi sudah kebal itu tidak akan sakit. Karena semua virus pasti dihancurkan dengan bantuan antibodi yang sudah dimilikinya, asalkan jumlahnya cukup antibodinya.
Namun virus yang masih bebas pada permukaan tubuhnya, baik permukaan luar maupun permukaan dalam, masih bisa terlontar melalui nafas, bicara, dan sebagainya. Juga orang tersebut masih bisa membawa virus berdaya infeksi pada tangan dan bagian tubuh lainnya. Tentu bisa berbahaya bagi orang lain bila dia tidak turut melindungi orang lain dengan melakukan 3M tadi, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mereka ini bisa dikategorikan sebagai pembawa virus. Beda dari pasien sakit, tubuh orang yang sudah kebal tidak bisa lagi dipakai virus untuk memperbanyak diri, karena virus itu keburu dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuhnya. Pasien sembuh yang mengalami reaktivasi sistem imun yang ditimbulkan oleh sisa-sisa virus dalam tubuhnya, bisa berupa protein virus, RNA virus, bisa menunjukkan hasil positif pada rapid test, yaitu bila antibodinya sedang naik, maupun swab test dengan menggunakan RT-PCR bila sisa fragmen RNA virusnya terdeteksi kembali. Jelaslah orang ini tidak akan sakit lagi walaupun dinyatakan positif, dan tidak akan menyebabkan orang lain sakit dengan sisa fragmen virus di tubuhnya. Ya, mungkin orang lain yang kena itu paling akan demam saja ya, karena adanya zat asing. Orang tipe ini tetap harus mengikuti protokol kesehatan karena bisa berperan sebagai pembawa virus tanpa gejala. Semoga penjelasan saya membuka wawasan para sahabat. Taati terus protokol COVID-19, terutama karena vaksinnya belum diaplikasikan ya, masih dalam proses. Keep healthy dan Tuhan memberkati.